Halo, balik lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang modifikasi pada Blender, yang dimana Blender yang saya gunakan ini merupakan Blender versi 3.6. Nah, di mana sih kita mendapatkan modifikasi? Apa sih fungsi modifikasi itu? Nah, modifikasi pada Blender terdapat pada sebelah kanan pada bagian bar, sebelah kanan bagian bawah, di bawahnya bagian objek. Itu adalah modifikasi. Nah, fungsi modifikasi banyak kategorinya, tapi secara umum yang digunakan adalah yang general. Oke? Nah, baiklah kita akan mulai yang pertama, itu adalah array. Array itu apa? Kita buka dulu. Nah, array akan menampilkan sebuah duplikat yang akan berdekatan dengan objek awalnya, yang dimana untuk jaraknya kalian bisa mengaturnya di bagian sini, di relation coefficient. Pertama dari sumbu X, kalau dia nilainya positif, maka dia akan beralih ke sumbu X, sumbu yang sebelah sini ya. Nah, kalau kalian kasih minus, berarti dia akan beralih ke minus X di samping sini. Kalau kalian positif, seperti ini. Begitu juga dengan hal yang lainnya, seperti Y. Kalau Y positif, berarti dia ada di belakang sini. Di belakang, ini ya. Dan kalau minus Y, dia akan ke depan. Nah, sama juga dengan Z. Z kalau positif dia lari ke atas, sama seperti arahnya yang sebelah sini. Dan kalau kasih ke bawah, dia akan sama juga. Nah, di sini kita juga bisa kombinasikan. Contohnya, kalau saya arahkan cube duplikatnya ini berada di sumbu X dengan jarak 2, lalu saya tambahkan juga 2 di Y, maka posisinya akan bergerak di samping sini, yang dimana koordinatnya kalau kita pakai buku matematika berawal dari sumbu X sudah ditentukan dan dia akan naik ke sumbu Y di atas sini ya, seperti itu. Nah, dalam Blender terdapat 3 jenis untuk tabnya. Oke, saya duplikat saja supaya gampang. 1, 2. Oke, yang pertama itu adalah count. Count itu akan menambahkan sebuah array berdasarkan jumlah yang kalian berikan. Kalau misalnya 2, maka terjadi 2 objek. Kalau 1, cuma 1. Dan kalau 3, dia akan bertambah dengan 3. Begitu seterusnya sampai berapapun jumlah yang kalian inginkan. Berikutnya adalah length. Length dia akan menampilkan sebuah duplikat atau array berdasarkan jaraknya, jarak dari sumbu sini dan sumbu sini. Nah, kalau kita tambahkan menjadi 4 meter, maka dia akan sampai ke sumbu X. Sumbu X ini ternyata nilainya adalah 4 meter. Jadi kalau mau lagi tambah 3 harus menjadi 6. 4, 8 menjadi 8. Nah, kalau kalian tambahkan menjadi 7, dia akan mengurang. Menjadi 7, 6 berkurang. Karena dia jaraknya itu tergantung. Kalau kau kurangkan menjadi sini, nah dia akan membuat tambahannya. Sama halnya length yang di sini dia akan kalau kita ibaratkan kayak gini saja. Length di sini akan sebagai kanvas atau kertas kalian itu. Kalau semakin panjang, maka kita dapat mengisi banyak array yang ada. Dan kalau kertasnya sedikit, maka keterbatasan kertas akan terjadi. Nah, berikutnya ada namanya itu curve. Curve ini dia akan memanjang sesuai dengan format kursi yang kita berikan. Sebagai contoh, saya akan mengambil dulu sebuah curve seperti ini. Nah, terus di bagian curve ini saya tambahkan titiknya di sini. Nah, kalau kita edit ini,
kita panjangkan ini curve-nya, dia akan juga mengikuti panjangnya. Nih, semakin panjang kita tarik, maka dia juga semakin panjang. Sesuai berapapun tarikan yang kita berikan. Itu untuk curve. Oke. Balik lagi. Di sini saya hapus dulu semua. Pakai cube lagi. Nah, setelah array ada namanya bevel. Bevel itu apa? Bevel sama halnya seperti kalau kita masuk ke edit mode, masuk di bagian sini, bevel. Nah, bevel di sini dia akan mengcrop atau mengkikiskan sebuah bagian yang ada. Nah, di bevel ada terdapat dua, yang pertama vertex dan juga edge. Nah, vertex seperti yang ini, titik sini. Vertex itu dia akan mengkikis bagian vertexnya saja, atau lebih gampangnya dia akan mengkikis bagian yang ada di titik-titik sini saja, di titik-titik ini. Nah, sedangkan edge dia akan menggariskan titiknya beserta edge-nya. Edge-nya itu bilang garisnya, garis yang menghubungkan dua titik menjadi satu, yang ini. Oke. Nah, di dalam edge terdapat among yang dimana jaraknya, sedangkan kalau segmennya, kalau dia itu kita menambahkan lagi sebuah garisnya supaya dia akan lebih bulat. Kalau semakin rendah, maka dia akan kasar seperti ini. Dan kalau segmennya kalian nekat, dia akan menjadi halus seperti ini. Oke. Nah, berikutnya ada namanya boolean. Saya hapus dulu ini. Nah, boolean merupakan sebuah perpotongan dari dua objek. Nah, kita sebut saja ini cube menjadi utama. Dan kita akan mengambil lagi sebuah objek, mungkin lebih tepatnya silinder. Dan kita kasih panjang ke sini. Nah, kita namakan saja ini potongan. Nah, untuk bevel, kalau kita ingin membuat perpotongan, kita ambil dulu objeknya, potongannya yang mana. Kita akan ambil potongannya dari potongan ini, objek yang bernama potongan. Jadi, di objek saya tambahkan dulu ini. Atau kalian bisa cari di sini. Ada dua caranya, klik di sini, samakan dengan namanya, atau ambil gini, yes drop, dan kalian arahkan ke objek mana. Saya ambil objek ini. Nah, kalau kita lihat dari depan dulu, saya kecilkan posisinya, saya taruh di bagian tengah saja. Nah, bagian tengah saja seperti ini. Terus saya hidden. Cara menghiddenkan objek itu berada di sini ya, di bentuk hidden pop yang gambar mata. Nah, lanjut di sini kalau kita lihat, kalau dia bentuknya berpotong dengan objek yang sudah perpotongan sini ya. Nah, lalu di sini terdapat ada tiga interaksinya. Yang pertama itu different, yang dimana kita akan melihat bentuk perpotongannya. Yang kedua adalah union. Union merupakan gabungan dari dua objek, biarpun saya sudah menghidden objek ininya, objek perpotongannya. Dan sedangkan interest merupakan objek yang dimana hasilnya terdiri dari tumpukan-tumpukan dua objek tersebut. Kalau kita lihat di sini, yang bagian hilang bagian sininya. Nah, interest dia akan menampilkan bagian hilang tersebut, yang dimana interest ini muncul dari tempat perhimpunan dua objek yang ada. Nah, kalau sudah oke, kalau kalian ingin mengaplikasinya, usahakan masuk ke dalam object mode, itu berlaku ke semua modifikasi yang ada, dan terus kalian arahkan di sini dan apply. Yang sini ya, di samping tombol X di bawah sini kalian tekan apply. Nah, kalau sudah, kalian bisa lihat dia akan tetap terpotong biarpun objeknya sudah keluar dari objek yang akan memotongnya. Seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke edit mode,
kita akan lihat bahwa di bagian sini sudah ada bekas perpotongan yang ada. Dia akan terhitung menjadi sebuah vertex yang baru. Oke? Nah, berikutnya ada yang namanya build. Build itu apa? Lebih gampangnya, saya buka dulu monkey. Nah, monkey ini kalau kita lihat dia memiliki banyak vertex dan memiliki banyak komponen-komponen yang ada. Nah, kalau kita masuk ke build, kita lihat di sini, dia mulai dari angka 1, kita arahkan ke sini saja. Itu dan akan berakhir ke 100, berarti sumbu sini. N-nya kita bisa tambahkan sampai mana? Mungkin sampai 150 kah? Sesuai dengan yang ada di sini, atau mungkin kita ambil defaultnya 100 dan di sini kita rubah dulu menjadi 150 supaya tidak terlalu panjang. Nah, cara mengaktifkannya, kalian tekan saja tombol start. Nah, kalau kita lihat, dia akan menampilkan build pembangunan monkey ini. Nah, kalau kita lihat, dia akan berakhir pas di sampai 100. Setelah 100, dia akan tetap diam. Kalau kita tambahkan menjadi 150, maka dia akan selesainya di 150. Lihat, dia akan melewati 100. Nah, dia tetap membuatnya sampai 150. Oke. Nah, selain dari itu, tombol yang di bawahnya ada reference. Reference itu merupakan kebalikannya, yang dimana di awalnya tadi itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau reference ada menjadi tidak ada atau menghilangkannya. Kalau kita play, hasilnya sebagai berikut. Nah, objek dari start frame-nya menjadi objek yang adanya, dan saat dia menuju ke 0, dia ke 100 dia akan menghilang. Oke. Dan ada juga namanya randomization. Randomization itu apa? Dia akan menghasilkan objeknya secara random seperti ini. Nah, dia akan menampilkan face to face secara random. Nah, sedangkan kalau kita matikan, dia akan membuat face-nya sesuai dengan objek yang ada. Dari pelan-pelan, dia akan menjadi satu seperti ini. Oke? Itu adalah build. Nah, berikutnya ada namanya deception. Kalau bisa dibilang deception ini dia akan membuat objeknya akan menghilangkan beberapa vertex dan akan membuat size untuk objek kita menjadi kecil. Contohnya kalau kalian perhatikan di sini untuk collapse, perhatikan dulu titik-titik yang ada. Di sini titik-titiknya ada banyak dan garisnya juga ada, edge-nya. Dan kalau kita kurangkan, dari dia akan menjadi menghilangkannya satu persatu. Dan begitu dan juga. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau ingin membuat menghilangnya secara simetris, kalian nyalakan dulu ini. Kalau kita lihat, dia akan menghilangkan sesuai dengan kiri dan kanannya, simetris. Kiri dan kanan ya, sumbu X berarti kiri dan kanan. Nah ini. Nah, di sini kalau ada vertex group, dia akan contoh saja lebih gampang. Vertex group kalau kita masuk dulu ke edit mode, kita akan pilih bagian matanya saja. Ini the vertex group ada di sini di bagian data. Kalian tambahkan terlebih dahulu buat namanya bebas, apapun itu. Contohlah baru kalian segment, maka apapun vertex group, kalau kita select dia akan menyelect yang kita sudah segment. Nah, fungsi vertex group ini banyak fungsinya, bukan sekedar digunakan di description, tapi ini sebagai contoh saja. Nah, kalau kita dapatkan tadi vertex groupnya siapa, baru kita lihat. Saya kurangkan, masuk dulu ke object mode, saya kurangkan. Lihat, tidak terjadi apa-apa karena dia akan fokus ke bagian matanya.
karena ada ininya. Tapi kalau kita naikkan sininya, nah tidak terjadi apa-apa ya. Kalau kita ganti gini, dia akan tetap ada. Nah, kalau kalian perhatikan di sini dia dalam face-nya dia terdapat face-nya ada 500. Kalau kalian kurangkan, maka jumlah face-nya seiring dia akan menjadi berkurang semakin sedikit. Oke. Nah, kalau up sama space dia itu sama seperti kebalikannya dari submit face. Kalau kita lihat, kalau kita menambahkan objek, contohnya saja plan. Nah, kalau kita klik dalam edit mode, kita masuk segment base, dia akan kita memberikan jumlahnya berapa per potongannya. Nah, setiap objeknya akan memiliki beberapa face yang ada. Nah, kalau kita kurangkan sama seperti ini, kita lihat dia akan mengkurangkan segment face-nya. Dia akan lebih mengecilkannya lagi. Oke. Nah, kebalikannya dari collab, kalau kita ingin mengkurangkan face-nya, kita mengkurangkan dari 1 menjadi 0. Sedangkan kalau submit face, semakin kalian kurangkan, dia akan semakin sedikit jumlahnya. Kalau plate ya lihat saja, dia akan meratakan atau menghilangkan face tergantung dari sudutnya. Kalau sudutnya 0 derajat, maka dia tidak bakal menghilangkan sesuatu. Tapi kalau kita naikkan, mungkin kira-kira sudutnya sekitaran sini. Kalau kita lihat, oke, berarti sudut 30 derajat dia akan menyatu dengan objek ini karena sudut yang ada di kepalanya ini merupakan sudut 30 derajat, baru dia hilang. Seperti itu, dia akan meratakan sesuai dengan jumlah sudut yang ada. Oke, itu untuk the size. Nah, berikutnya ada namanya edge sphere. Edge sphere ini apa? Kalau kita lihat di sini, betul ya. Oke, maaf sebelumnya saya melakukan editnya di tempat kerja, jadi mohon maaf kalau ada terdapat noise atau suara lainnya yang berasal dari luar ya. Oke, mulai. Edge face itu apa? Edge split itu dia akan lebih tepatnya melepas komponen-komponen yang ada dari objek yang sudah ada. Kalau dimana komponennya itu terlepas dari terketentuan berapa derajat yang kita ambil. Contohnya kalau kita ambil tadi 30, memang kita dapat melihat perubahan yang ada di sini. Nah, cara melihat perubahannya terdapat di apply terlebih dahulu, dan kalau kita lihat objeknya ini akan terpisah. Dia akan memisahkan objeknya. Vertexnya sini, titiknya. Lihat, dia akan terpisah satu dengan lainnya. Karena kenapa? Dia akan memotong kalau dia memiliki derajat yang kita tentukan. Kalau derajatnya 30% yang tadi, maka apapun sudut dari vertex itu, vertex yang ini ya, memiliki derajat 30% antara vertex yang lain. Contohnya vertex di atas ini, vertex di atasnya, yang ini, dan di bawah sini, dan ini di sini. Kalau dia memiliki jarak atau memiliki derajat 30%, maka dia akan terpisah sama seperti objek ini. Dan sedangkan sebelah sini dia akan tetap bersatu karena objek kedua ini tidak lebih besar dari 30 derajatnya. Oke, kita kembali lagi ke tahap berikutnya, di mana yang berikutnya adalah geometri. Untuk geometri mungkin saya skip dulu. Alasannya kenapa? Kalau kita bahas geometri itu cakupannya luas. Cakupannya luas sampai di sini. Kita akan membahas ini. Nah, geometri itu akan membuat efek-efek geometri seperti menampilkan petir, api, dan lainnya.
Sebagai contoh, saya buka saja salah satu contohnya. Sebentar ya. Nah, tunggu sebentar. Nah, kalau kita lihat di sini dia akan menggunakan geometry line yang dimana node-node-nya yang ada di sini sangat banyak. Makanya saya skip terlebih dahulu. Dan hasilnya akan sebagai ini. Kalau kita purchase, dia akan bergerak. Tidak terjadi apa-apa ya, karena ini akan hitung kalau kita masuk ke mode rendernya. Ingat, kalau mode render berarti prosesnya akan lambat. Nah, kalau kita lihat play, dia akan seperti ini. Nah, dia akan ini geometri ya. Di sini lihat dia masuk geometri, dan dimana dia akan menambahkan dari end ke start dari sini. Dan dimana kalau kita gerakan bagian sininya, dia akan memendek atau sini semakin memanjang. Itu geometri. Mungkin saya akan bahas beberapa kedepannya, tapi untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang basic-basicnya terlebih dahulu saja. Basic-basic pada ada di modifikasi. Maka untuk geometri saya skip terlebih dahulu ya. Nah, berikutnya ada namanya marks. Marks ini apa? Kalau kita lihat, marks dia akan menampilkan apapun yang kita sudah vertex group. Contohnya, saya matikan dulu ini, masuk ke edit mode, saya pilih bagian mukanya ini, terus saya masuk ke data, vertex group, thumb action, saya segmen ini. Jadi apapun saya select, dia akan begini ya. Kita masuk ke modifikasi, tambahkan grupnya, masuk ke objeknya, object mode, karena di object mode kita bisa melihat hasil pada modifikasi yang ada. Nah, kalau kamu lihat di sini dia cuma menampilkan objek apa saja yang sudah di vertex group. Fungsinya apa? Biasanya ini kalau kita ingin memfokus pada objek-objek tertentu, apabila objek kalian sudah banyak dan kalian ingin fokus pada satu face saja. Satu face itu terdiri minimal 3 vertex ya. Nah, selain dari vertex group, ada juga namanya Amethyst. Amethyst itu apa? Dia cuma menampilkan bond yang ini. Nah, kalau kita includekan ini dengan ini, bond dan juga objek, baru kita masuk Mars, dia cuma menampilkan emerturnya, atau bisa dibilang dia cuma menampilkan tulangnya. Sebagai contoh, kalau saya masukkan ke dalam sini, terus saya kombinasikan, klik dulu objeknya, lalu tulangnya, with automatic. Nah, kalau kita masuk ke vertex groupnya, dia cuma menampilkan bondnya saja, seperti itu. Objeknya tidak ada karena dia cuma fokus ke bondnya. Fungsinya apa? Fungsinya itu kalau kita ingin menggerakkan saja bondnya, tanpa harus memperhatikan objek-objek yang lainnya, seperti itu. Nah, berikutnya saya hapus dulu ini, buat yang lain dulu. Nah, berikutnya ada namanya mirror. Oke, kayaknya mirror lebih bagus monyet saja. Nah, ini monyet. Nah, mirror ini dia akan membuat duplikat dari objek yang kita buat. Nah, di mana mirror ini kita tetap dapat melihatnya walaupun kita masuk ke edit mode. Mirror selalu digunakan di berbagai tempat. Sebagai contoh, kalau kalian lihat di sini, dia memiliki mirror kemana? Mirror ke sumbu X, Y, atau Z. Oke? Kalau dia mirror ke Z, maka dia kombinasinya di sini.
Dan di mana titik tumpunya? Titik tumpunya yang ini ya, titik kuning yang ada di sini. Itu titik tengahnya. Biarpun kita gerakan objeknya bukan di sini, titik perpotongannya ada di kuning, bukan di sini. Titik kuning. Nah, kalau kita lihat, kita akan mulai dulu memotongnya. Saya akan memotong sebelah kirinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, setelah saya memotongnya tetap ada objek, tapi kita tidak bisa melakukan hal-hal di sini. Dia cuma mengikuti objek-objek yang ada di sampingnya. Seperti itu. Ini untuk sumbu X, Y, dan lainnya juga. Kita bisa aktifkan bersamaan, tapi ya kita bisa lihat sendiri saja, hasilnya akan begini ya. Sesuai dengan kebutuhan saja, yang mana kalian mau nyalakan, XK, YK, atau ZK. Terserah dari situ. Nah, kalau kita masuk ke flip, di sini flip dia akan memutar atau membalikkan objeknya, sama seperti ini, yang dimana kalian cuma atur bagian sini ya. Sebagai contoh lain, kalau saya tambahkan sebuah cube, perhatikan cube-nya. Cube-nya itu akan memirror di sebelah kiri. Di titik sini yang saya bilang, titik sini kuning. Kalau sumbu X dia akan ke sumbu X. Kalau sumbu Y maka di sumbu Y, perpotongannya di sini Y. Kalau sumbu Z dia akan atas bawah seperti ini. Nah, kalau kita kombinasikan, mungkin dari atas saja, sumbu X dan sumbu Y, kalau kita lihat dia akan menjadi 4. Karena dia akan menduplikat juga bagian sumbu X ini dan lalu menduplikat keduanya menjadi sini. Nah, kalau misalnya 4-4-nya sudah ada dan kalian duplikat lagi sumbu X, maka hasilnya adalah benar. 8. 8 dari objek sini. Nah, kalau kita gerakkan objeknya, hasilnya seperti ini ya. Nah, itu adalah mirror. Next. Nah, berikutnya multiversion. Multiversion itu hampir sama-sama ini submission. Jadi bisa dibilang mungkin saya jelaskan saya jelaskan saja. Nah, apa sih perbedaannya? Kita bahas ke submanifest dulu. Nah, kalau submanifest ini kita lihat dia akan memperhalus objeknya dan dia akan menggesernya ke titik tengah, akan terlihat seperti ini, dan viewportnya akan tergantung dari berapa kita pilih seperti ini. Nah, kalau kita ambil sebuah kotak, contohnya cube, kita perhatikan dia bukan bentuk cube, melainkan bentuk lingkaran karena dari semua titik yang ada, titik tengahnya ada di tengah, dia akan membulatkannya menjadi masuk ke dalam. Nah, kalau kita gerakkan, lihat dia akan fokus ke tengah sini ya, seperti itu. Nah, coba kita bandingkan dengan objek lain. Masuk ke objek mode dulu, buat monyet, monkey. Ini submanifest. Ini kita akan berikan multiverse. Nah, multiverse bisa juga submanifest seperti ini, dan dimana kita bisa tentukan juga berapa jumlahnya. Nah, fungsinya apa? Di sini kalau kita lihat sama-sama multiverse seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan untuk yang ini multiverse masuk ke edit point, dia akan mengikuti atau menggerakkan titik-titiknya ini sesuai dengan multiverse yang ada nantinya. Sedangkan kalau ini submanifest, kita lihat titiknya akan melayang ke bawah, ke atas, dan objeknya di bawah. Itu bedanya. Beda lainnya adalah kalau kita masuk bagian scrapping ini, scrapping cuma bisa men-scrapping kalau dia memiliki vertex. Dia cuma bisa men-scrapping teks-teksnya itu. Nah, kalau kita masuk ke submanifest, kita akan susah melakukannya deh. Alasannya kenapa? Karena kita harus mencari tumbuhan titiknya. Nah, titiknya ada di sini. Seperti itu. Beda halnya dengan
monkey yang samping sini, yang dimana monkey-nya itu sudah melekatnya dengan objeknya. Saya pilih objeknya dulu monkey, masuk dulu kembali ke scrapping. Kalau kita lihat dia akan bergerak nih. Beda tadi dengan monkey, karena kenapa? Kita kembali lagi multiverse, dia akan submit sama seperti sampingnya, tapi titiknya akan berada sesuai dengan titik dari perubahan yang kita sudah berikan. Berbeda dengan yang submit plus ini, kalau kita masuk ke scoping, kita tidak bakalan susah melakukan begituannya, karena kita harus menemukan titiknya dulu. Baru kalau perhatikan baik-baik, titiknya akan berbeda dengan dimana polanya yang ada. Itu perbedaannya kedua ini. Oke, saya harap kalian semua paham yang ini. Nah, berikutnya itu apa? Decrease. Oke. Decrease, kalau kita bisa bilang, dia akan merubah objek sesuai dengan ketentuan yang kita berikan. Lebih gampangnya mungkin saya ganti monkey saja. Nah, pertama dari blok, tampilan monkey sebelah ini, dia akan berubah menjadi blok seperti ini ya. Dan semakin jumlah bloknya kalian berikan, contohnya bloknya cuma satu kotak, tapi kalau kalian tambahkan, maka dia akan perlahan-lahan mengikuti bentuk monyetnya. Saran saya, jangan terlalu kalian tambahkan, jangan kalian menarik-tarik seperti ini. Alasannya karena kalau semakin tinggi, biarpun itu menambah satu digit, 7 ke 6 ke 7, dia akan memberikan banyak lagi kotak-kotak yang ada, yang dimana kotak itu ukurannya akan sangat besar. Jadi hati-hati, bisa-bisa laptop kalian ada beberapa nge-crash atau nge-freeze karena kalian menambahkan depth-nya ini terlalu banyak. Seperti 7 ke ini, bayangkan saja dari 6, dari kelipatan 6 ke kelipatan 7, jumlah kotaknya akan jadi banyak. Perhatikan ya. Jadi hati-hati, jangan sampai naik ke 8, bisa-bisa nge-freeze. Maksimal 7 saja. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Dan kita coba kembali lagi. Nah, di skillanya ini ukuran dari kotaknya. Dan batasnya itu adalah 0,99. Dan kalau kita semakin kecil, jumlah kotaknya akan berkurang atau bisa lihat seperti ini. Kotaknya akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Oke, dia akan semakin besar. Nah, biasanya orangnya biasa membuat seperti ini. Dia memberikan i di sini. Lalu saat masuk ke 100, kita saja rubah menjadi 1. Dan kita tekan i lagi untuk membuat animasinya ya. Nah, kalau kita pencet start, hasilnya akan sebegini. Itu fungsinya. Kembali dulu. Nah, berikutnya adalah smooth. Smooth, dia akan membuat monkey ini semakin smooth, yang dimana kalau kita kurangkan, smoothnya akan kasar, dan kayak sini. Dan sama seperti ini, smoothnya dia akan polanya semakin mengecil, membesar smoothnya. Mainkan bagian sininya, skillanya. Sama seperti snap dan vortex. Fungsinya hampir sama, tapi beberapa ada bentuk jenisnya masing-masing. Ada vortex, ya ingat ya, saya sudah sarankan vortex. Alasannya kenapa? Itu sangat berat sekali untuk vortex, berbeda dengan yang lainnya ya. Nah, itu tadi untuk remesh. Dalam artinya saja remesh, membuat model bentuk lainnya, modelan bentuk blok K, smooth, dan lainnya. Nah, setelah remesh ada namanya screw. Screw itu apa? Oke, saya ganti objek dulu. Screw biasanya dia akan membuat perputaran objek tergantung dari
objek yang kita berikan, dan dia cuma membaca format edg. Kalau kita mengedit dulu plan kayak gini, saya naikkan dulu 90. Nah, kalau kita edit, hilangkan saja dulu, saya hilangkan dulu bagian sininya, edg. Kalau kita lihat titik-titiknya cuma ada di sini. Coba saya tambahkan lagi dulu, ini lagi, dan ini menjadikan 1. Kita sambung menjadi 1, center. Bagian sini ES, naikkan ke atas, lalu E lagi. Nah, kalau kita lihat hasilnya akan sebegini ya. Nah, kita akan masuk ke script. Mana itu? Script. Kalau kalian perhatikan, dia tergantung dari sumbernya apa yang kalian pilih. Nah, kalau kita tidak memiliki tujuan poinnya, contohnya saya tambahkan 1 poin dulu. Keep dulu, saya taruh di sini. Nah, kalau kita arahkan dia ke subgroup, cube, dia akan menjadi titik pusatnya adalah di cube-nya ini. Di cube-nya. Tapi kalau tidak ada titik pusatnya, dia akan default ke titik sini. Nah, kalau kita kasih besarkan, masuk ke edit mode, Ctrl A, baru kita pindahkan ke samping. Nah, hasilnya akan sebegini. Dari titik tengahnya ini ya, gerakkan kayak gini, kecilkan seperti itu. Nah, ini pola yang kita tadi buat, dia akan berbentuk seperti itu. Nah, ini untuk kalau kita mengarahkan dari sumbu Y, ini untuk sumbu Z, hasilnya kayak begini, dan untuk sumbu Z kayak ini. Oke. Jadi kalian saja tentukan dulu, tergantung polanya bagaimana. Kalau jelek, ya kalian tinggal rotasi saja ini, atau membuat desain lainnya. Nah, selain membuat lingkaran seperti ini, kalian juga bisa memakainya seperti scroll ke atas. Kalau kita berikan dia ke atas, maka ya minus saja. Kalau kita kasih minus, dia akan lari ke atas seperti ini. Nah, putarannya dia akan naik ke atas seperti ini, berputar dari sini. Objek yang kita buat, dia akan berputar semakin lama naik ke atas. Nah, itu, dan ini untuk berapa persen derajat atau putaran yang ada. Kan kalau putaran full itu terdiri dari 360 derajat, seperti satu putaran full ya. Nah, terus interaksinya itu apa? Kalau kita ingin membuatnya dia menjadi array, duplikat lagi ya. Jadi kalau kita tambahkan, maka dia akan terhitung 1 kali tingkatan lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kita tambahkan minus sekali lagi, sudah kayak gini. Tambah ini. Oke, itu untuk screw. Oh ya, saya balikkan dulu. Perhatikan ya, kalau misalnya kalau arahkan di sini, kalau kalian tidak munculkan ini, dia akan berfokus titiknya ada di lingkaran titik kuning ini. Tapi kalau kalian pilih objek tertentu, maka potongannya ada di objek yang kalian sudah pilih, bukan milaki di titik. Lihat ya, titik pusatnya ada di sumbu X ini. Kalau kita gerakkan ke objek awalnya, dia akan mengecil semakin besar, karena objek ini harus berada di tengah dari script ini. Oke. Setelah screw, kita masuk ke skin. Nah, di bagian skin ini hampir sama dengan wireframe, yang dimana, tunggu sebentar ya, lobet, yang dimana dia akan fokus kepada edge-nya dan juga vertex-nya. Sebagai contoh, saya akan membuat dua objek kota ini. Sebentar ya, saya cas dulu.
Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, saya akan membuat dua kotak ini. Satu menggunakan skin, satu menggunakan wireframe. Nah, kita akan awali dari skin. Skinnya itu dia akan memfokus kepada edge-nya dan memberikan volume ketebalannya. Dan kalau kita semakin smooth, dia akan menambah lagi vertex yang ada. Vertex sini dengan sini. Dan kalau kita kasih 0, maka vertex standar seperti ini. Beda dengan wireframe, yaitu bentuknya kurus seperti ini. Dia akan betul-betul sesuai dengan garis yang ada. Kalau mau tambahkan ketebalannya ada di sini. Dan kalau offsetnya, kalau mau besar, offset ini yang ini ya. Kalau misalnya edit mode, offsetnya itu dia akan keluar dari garis ini. Garisnya, dia akan lebih melebar. Oke, seperti itu offsetnya. Nah, ini perbedaan keduanya. Kalau kalian butuh edge yang tipis, maka gunakan wireframe. Tapi kalau kalian membutuhkan edge yang ukurannya sangat tebal, gunakan skin. Karena skin dia itu akan men-skin vertexnya menjadi tebal ya, sedangkan wireframe tidak. Biarpun kita tebalkan, hasilnya akan berbeda dengan satunya. Karena wireframe akan fokus ke objeknya dan paling besar dia cuma 1 M, sedangkan ini tidak. Oke, itu perbedaan dari keduanya. Nah, nextnya saya hapus dulu. Stinky solid solid ini apa? Ya, bisa dibilang kita tidak dapat melihat apapun di sini karena solid dia itu akan mentebalkan face-nya. Lebih simpelnya, kita defaultkan dulu. Saya akan menghapus satu titik sini, maka yang ada face-nya cuma 3 sisi ini ya. Terus saya tambahkan tadi solid. Kalau kita perhatikan, saya tambahkan coba solidnya di sini, dia akan ke depan, dan kalau dia tambahkan ke belakang minus, dia akan lari ke belakang. Seperti itu. Dan offsetnya juga di sini ya dia perhatikan ya garis sininya offsetnya dia akan mengoffset dari titik sumbu garisnya dia offset dari semua yang ada di sini. Offsetnya dia akan berbeda. Nah, terus ada namanya effect ticket. Effect ticket itu apa? Dia akan menyamakan titiknya seperti ini. Kalau kita matikan, dia itu berfokus cuma ingin jarak titik sini dengan titik sini bertemu dengan cepat. Sedangkan kalau kita membuat evertrim, dia akan membuat objeknya ini seakan-akan memiliki titik temu dengan garis lurus sesuai dengan gaya tarik yang kalian berikan. Kalau misalnya kalian tarik 2,7 dari atas sini, 2,7 dari atas sini, maka pertemuannya juga harus sama nanti. Itu untuk trik. Oke. Nah, berikutnya solid mix sudah. Nah, Trinity. Trinity itu apa? Sebagai gampang, Trinity akan berguna untuk membuat sebuah vertex atau sebuah edge yang baru. Contohnya, saya hapus dulu ini. Saya tambahkan cube dulu. Nah, di cube saya lebarkan dulu seperti ini. Tambahkan cube kedua. Cube kedua kasih besar, arahkan bagian bawah. Saya bolehan dulu ini supaya cube nya baru apply.
Nah, saya hilangkan dulu ini. Nah, kalau kita lihat dia masuk ke edit mode, lebih jelas saya duplikat menjadi dua saja. Nah, ini yang basicnya, yang dimana kita lihat dia tidak memiliki garis random, dia akan fokus ke titiknya, sumbernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga untuk kebalikannya. Tidak ada garis apapun yang ada di samping sini, masuk bagian garis pun tidak ada. Nah, berbeda kalau kita tambahkan tadi modifikasi triangular. Triangular ini kalau kalian apply masuk ke edit mode, nah kita lihat garisnya sudah ada. Beda dengan garisnya ini. Oke, saya gabungkan dulu. Untuk menggabungkan dua objek menjadi satu, klik kedua objeknya dan Ctrl J. Maka dia akan terhitung menjadi satu objek. Nah, kalian lihat di sini memiliki garis, sedangkan sampingnya tidak, karena sampingnya sudah masuk Trinity. Nih, sampingnya juga. Fungsi Trinity itu apa? Biasanya fungsi Trinity itu supaya bagian face yang terlalu besar, dia memiliki satu garis tambahan untuk melakukan modifikasi di scrubbing. Itu fungsinya. Kalau kalian tidak bermain scrubbing, ya mungkin kalian tak bakalan bertemu dengan modifikasi ini. Oke. Berikutnya itu mesh. Nah, untuk mesh mungkin saya skip juga, karena mesh itu dia akan bermain juga di bagian node-node yang ada. Dia bermain di bagian tekstur dan lainnya untuk menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai mesh tersendiri. Mungkin kedepannya saya buatkan tersendiri untuk mesh dan geometri kalau kalian membutuhkannya juga ya. Nah, yang terakhir ada warp. Warp itu apa? Warp itu dia akan menggabungkan objeknya. Kalau titiknya terpotong. Sebagai contoh, bagian ini saya masuk ke edit mode, potong, dan saya akan menghilangkannya dulu. Frame, hilangkan bagian ininya. Nah, kalau kita pilih dulu ini, saya mirroringnya dulu. Mirroring. Nah, fungsinya apa itu? Kalau kita misalnya kayak gini, objek ini kan tidak bersatu. Kalau kita ingin mendekatinya, baru kita masuk merge. Nah, kalau dia masuk ke Kalau dia masuk merge, kalau dia jaraknya itu 0,001 mm. Berarti kita kasih dekat seperti ini dan nyalakan merge. Dan kalau kita apply, dia akan menjadi satu. Objeknya akan satu ini. Satu objek. Dia akan terklik. Nah, tapi beda kasusnya kalau kita membuat jarak seperti ini dan kita lupa menekan tombol merge-nya. Kasih dekat saja, Pak Dek. Kasih dekat dan kita lupa menyalakan merge-nya. Baru kita apply, maka objeknya akan berbeda dengan satu dengan lainnya. Sebagai contoh, saya akan tarik ini. Nah, dia akan berbeda kan? Dia tidak melekat. Nah, untuk melekatnya, itulah fungsinya mesh ini. Dia akan melekatkan objeknya menjadi satu nanti. Tuh. Tergantung berapa destinasi yang ada di sini. Oke, itu fungsinya dari semua modifikasi yang ada.
Kalau butuh pertanyaan silahkan komen saja. Jangan lupa tinggalkan like kalau video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.